Halo, yang online bisa dengar suara? Oke, sambil jalan ya. Rifai, Wijali Rahman, Timothy. Halo. Baik, ada. Suaranya saya bisa dengar ya? Bisa Pak, bisa Pak. Baik, saya sekarang bawa dua kamera nih, satu kamera di laptop, satu pakai handphone ini untuk memperlihatkan kawan-kawan yang ada di sini. Baik, kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 hari ini. Sebenarnya ada edaran dari Prodi bahwa nanti di pertemuan ke-7 kita boleh UTS, tapi belum tahu nih, kayaknya materinya masih terlalu sedikit ya untuk di UTS kan. Kecuali memang sepakat mau UTS minggu depan itu kita akan jangan UTS dulu. Huh? Itu dia. Libur itu kalau dari kesepakatan 3 menteri itu kalau tidak salah tanggal 19 mulainya. Jadi kampus juga sudah ada edaran kemarin itu liburnya mulai tanggal 19. Minggu depan itu tanggal 18 ya kan? Nah, berarti hari terakhir itu mungkin libur. Saya yakin mungkin sudah banyak yang pulang kampung ya kalau yang dari luar ini, dari luar Banjarmasin, Banjarbaru. Rabi dari mana, Bi? Pulang kampungnya mana? Oh, di sini. Berarti nggak kemana-mana ya. Nah, itu dia si Rabi itu. Pak Rabi. Baik, bisa jadi nanti minggu depan kita akan kuliah online ya. Nanti akan saya beritahukan link Zoom-nya. Bisa jadi link Zoom-nya dengan link Zoom yang ini sama nanti. Ya, kasihan nanti kalau yang sudah mau pulang kampung, tapi ternyata harus kuliah offline seperti ini lagi. Jadi kita akan lanjutkan apa praktikumnya nanti setelah Lebaran lagi ya. Hari ini kita akan praktikum dulu. Ini sudah ada yang bawa laptop satu, yang lain bawa laptop. Si Iqbal bawa laptop. Rizky. Kalau tidak di situ ya, sana mewakili si apa namanya Aisyah dan kawan-kawan. Itu laptopnya siapa tuh? Rabi bawa laptop nggak? Bawa. Mas hidupin aja, biar biar ini. Atau ke situ nanti Rabi ke tengah sana biar biar. Atau itu yang ke sini boleh. Rabi situ boleh bi ke tengah bi. Ini ada colokannya kan sana kan? Ya, ini kan ada di sini. Baik, saya ini dulu ya, share screen. Saya share screen dulu di sini. Memang sedikit agak ini ya, kalau mohon maaf nih. Baik, ini yang online juga silahkan sambil, nah, oke sudah muncul. Di depan kawan-kawan yang ada di kampus ini sekarang ada modul yang sudah saya bawakan lagi tadi. Tadi pagi saya naik ke atas, habis itu ternyata kita bisa menggunakan ruangan ini. Mungkin ke depannya kita akan kuliah di sini aja nanti, tidak perlu ke atas lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Yang online kalau sekali waktu nanti boleh atau mau ikut praktikum silakan datang ke kampus ya. Karena untuk yang online ini agak sulit ini kalau hanya membayangkan. Oke, baik. Di depan kita adalah modul yang seperti tampil di slide ya. Ini ada Master Micro Arduino dan Arduino yang terpasang di board ini adalah Arduino Uno. Kenapa kita belum menggunakan Arduino Pro Mini yang kemarin sudah dibelikan oleh kampus, oleh Prodi? Karena memang saya belum selesai menyolderi ininya, apa namanya ini? Nih, saya nyolderinya belum selesai. Baru beberapa saja yang saya solder ini. Jadi saya mohon maaf untuk hari ini kita belum mempraktekkan yang ini. Tapi toh ternyata sebenarnya sama aja. Nanti untuk Arduino itu yang versi
Uno ataupun versi Mega Pro Mini itu sama. Cuman nanti di bedanya adalah di jumlah portnya aja. Nah, sekarang lagi sekarang sekali lagi coba diperhatikan di situ. Kita punya Arduino Uno yang di situ ada 14 pot ya. Dari bit 0 sampai bit 13. Tapi ada di situ ya. Oke, colokan. Itu si apa namanya? Di sebelahnya Aisyah. Yuda, kalau laptopnya, oh ya ada chargernya. Si itu bawa charger. Apa namanya? Dodi boleh charger? Ada? Nah, enggak. Soalnya bisa jadi nanti laptopnya menggunakan power tambahan di luar dari yang ada di situ. Karena dia kan terpakai oleh ini nanti. Baik. Kita akan coba amati dulu dan kita akan coba koneksikan. Di situ sudah dipasangkan oleh tadi kawan yang pertama yang masuk tadi di kelas 46 terkait dengan konektor-konektor yang harus kita pasang sebelum nanti kita memprogram di Arduino IDE-nya. Jadi harapan saya semuanya Yuda, Dodi ya, Dodi, Iqbal, Rizky ataupun Rabi dan kawan yang lain juga sudah menginstalasi itunya si Arduino IDE-nya. Yang kebetulan online juga saya harap bisa menginstalasi walaupun hanya nanti bisa mencoba memverifikasi ataupun mengcompiling, tidak bisa mencoba langsung ke ini ya ke modulnya. Kecuali memang di rumah punya Arduino Uno bisa dicoba. Yang online punya ada yang punya Arduino Uno? Timothy? Halo? Timothy punya nggak? Shauki? Ya, Pak. Punya Arduino nggak? Enggak, Pak. Nggak apa-apa. Berarti kalaupun tidak, tolong diinstal aja nanti ya Arduino IDE-nya ya. Karena nanti akan ada juga soal UTS ataupun soal UAS-nya yang terkait dengan program dan itu harus dicoba di Arduino IDE-nya untuk memastikan bahwa apa yang diketik itu nanti jalan. Karena menurut pengalaman ini ya, walaupun waktu itu adalah kuliah online gitu, mungkin ada yang belum sempat menginstalasi dan mencoba langsung programnya di Arduino IDE, di softwarenya itu. Akhirnya programnya itu tidak diperhatikan, entah itu huruf besar, huruf kecilnya, dan lain-lain. Karena ini adalah case sensitif. Sekali salah ketik, dia akan error. Nah, untuk membantu program itu biar pada saat saya menilai nih ya, nanti kan misalkan Yuda atau Rabi itu membuat program yang dikirim secara online ya ini ya, apa namanya, filenya. Dan ternyata saya temukan kesalahan di programnya itu, maka itu jadi mengurangi nilai akhirnya, saya kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kawan-kawan yang online sekarang, Saufi dan Timothy dan kawan-kawan, itu tolong diinstal. Jadi pada saat nanti ada soal yang terkait dengan coding programnya, itu bisa dicoba di Arduino IDE-nya. Jadi jangan sampai nanti hanya masalah salah ketik, saya salahkan programnya gitu. Bisa dipahami, Sauki? Bisa, Pak. Oke, baik. Saya minta tolong nanti di-download ya. Entah versi 2, entah versi yang lebih dahulu seperti saya ini. Nanti saya perlihatkan itu versi 1.8.13 kalau tidak salah. Baik, kawan-kawan sudah terhubung? Rabi sudah menghubungkan modulnya? Lagi lebih. Kemarin Rabi itu versi berapa anunya? Arduino IDE-nya? Versi 2? 2.0.4. Berarti versi terbaru ya. Ini Rabi pakai ini nanti. Ini kabelnya. Tapi belum, jangan dicolokin dulu nggak apa-apa. Kalau yang sudah terlanjur ada itunya nggak apa. Yang penting bisa connect ke apa namanya ke laptop dulu. Iqbal sudah dapat modulnya. Jangan hiraukan dulu ya yang kabel jumpernya itu ya, jangan hiraukan dulu. Yang penting kalau ditancap ke komputer itu kabel USB yang warna biru ini. Ini ya, ini kabel USB warna biru ini ke modul master micro Arduino-nya dan ini ke laptop. Yang penting sudah nanti muncul kurang lebih seperti ini ya kalau saya colok. Seperti biasa ini kalau dicolok akan ada indikator nih ya. Indikator warna hijau di sini. Baik, sudah. Sekarang saya stop share yang ini, saya pindah share ke Arduino. Arduino ini. Saya pindah share-nya ke Arduino ya. Oke.
Nah, sekarang lihat rekan-rekan yang ada di sini ya, di kelas. Kita akan coba upload dulu program kosong ini ya. Tapi sebelum kita mengupload, kita perlu perhatikan dulu apa aja yang ada di sini. Yang di, ya Bal, ada ya. Sudah dibuka Arduino IDE-nya? Sudah. Masih bisa. Sambil jalan ya, sambil jalan ya. Bisa cepat. Nah di sini kita bisa ngatur macam-macam, termasuk huruf yang kita bisa tampilkan di sini besar, ya besar kecilnya. Misalkan saya tampilkan dengan huruf program atau coding programnya 30 di sini. Ini biar karena mata saya terlalu kecil kalau melihat dia fontnya 11. Dodi mungkin masih bisa lihat ya kalau defaultnya di situ 11, tapi kalau mata saya sudah agak kabur. Jadi saya perbesar sampai 30 misalnya ini. Ini 30 yang di saya nih. Ini versi 18.13. Kemudian yang penting-penting adalah di sini kita pada saat membuka pertama kali program disediakan void setup dan void loop seperti kemarin ya. Ini ingat. Ini hanya menjalankan programnya sekali, sudah tulisannya di situ. Sauki bisa lihat ini di slide? Bisa, Pak. Oke, baik. Ini ya tulisannya kan program di void setup itu akan dijalankan sekali dan di void loop akan dijalankan berulang ya. Berulang-ulang, repeatedly di situ. Baik, di sini ada button hint. Nah, ini button hint itu maksudnya pada saat saya arahkan mouse ke tombol-tombol yang ada di sini itu kan ada keterangan di situ ya. Di situ sambil lihat. Kalau saya arahkan ke arah tombol contreng, di situ tulisannya verify. Dodi bisa lihat verify tulisannya? Atau di situ kan bisa juga coba diarahkan. Nanti di sini ini verify di sini nih, yang saya tunjuk mouse ini. Nah, ini kan verify. Pada saat kita menekan ini, dia sebenarnya memverifikasi, tapi bahasa lainnya adalah compiling. Bahasa Indonesia dikompilasi. Jadi program yang sudah kita ketik ini dalam bahasa C, kemudian nanti akan dikompilasi ke dalam bahasa mesin ya, atau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, tombolnya adalah ini verify. Seketika kita menekan tombol ini, maka tidak otomatis nanti dia akan mengupload program ke Arduino sini ya, Arduino Uno-nya. Maaf, sini ini Arduino Uno. Tapi dia akan hanya di-compile dan disimpan di laptop atau di penyimpanan yang ada di komputer kita ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada tombol upload di sini. Ada yang tahu bedanya upload dengan verify ini? Jadi atau Iqbal atau yang lain? Nah kalau upload itu nanti dia melakukan dua hal. Yang pertama memverifikasi dan atau mengompilasi tadi, mengcompiling ya maksudnya ya. Setelah dia compile nanti baru dia akan unggah atau uploadkan filenya ke microcontrollernya. Jadi dua yang dilakukan di situ. Kalau verify hanya mengompilasi atau mengcompiling. Tapi kalau upload di sini tombol upload dia dua-duanya. Kita akan coba ya. Sekarang kita akan coba. Tapi sebelum mencoba sekali lagi, saya lupa lagi. Kita akan setting dulu di sini. Yuda sudah jalan Arduino IDE-nya? Enggak? Arduino IDE-nya sudah jalan? Sudah dijalankan? Begini. Jadi tampilannya dia akan memberi keterangan di sini sketch_APR itu April 11A ya tulisannya di situ. Sebelum kita simpan ya. Sudah. Kalau sudah kita simpan dulu. Kita simpan, misalkan saya beri nama ya, MC, kalau ini kelasnya 47. Kemudian ini pertemuan ke-6, angkanya 1. Nah, jadi ini MC, terserah aja ya namanya sebenarnya, ini tidak harus sama dengan ini. Saya biar membedakan aja. Ini maksudnya microcontroller kelas 47, pertemuan ke-6 dan file pertama. Nah, untuk membuktikan bahwa ini kita bisa upload, walaupun kita tidak mengetik apapun ya, selain void setup dan void loop yang disediakan oleh si Arduino IDE ini, kita bisa langsung saja nih, klik verify dan klik juga nanti upload. Nah, tapi sebelumnya untuk memastikan, kalau verify tidak masalah sih, kita klik verify gitu ya, maka nanti dia akan mengcompiling di situ di bawahnya ada tulisan ini. Nah, di sini. Nah, kalau sudah dia selesai, akan ada keterangan di bawahnya, sketch uses 444 byte. Atau 1% ini. Baik. Nah, kemudian kalau kita ingin mengupload, maka kita harus pastikan dulu nih. Arduino yang kita gunakan ini sudah terhubung ke COM atau port mana. Nah, yang ada di saya ini, kebetulan di situ ya terlihat ya. Ini Arduino sudah saya pasang nih ya ke komputer atau ke laptop dan dia terhubung ke COM 7 di sini. Dodi bisa
dihubungkan itunya. Mau instalasi? Sudah? Ke kom berapa munculnya? Silakan. Silakan. Enggak. Coba. Dia sudah PW duduk di situ biar kabelnya aja. Ada kabelnya. Baik. Tidak, kom berapa? Kom 3. Parabi? Sambil tunggu ya, sambil tunggu kawan yang lain yang instalasi, kita tunggu dulu. Kom berapa, Bi? Kalau belum muncul di situ kom berapanya, kita masuk aja ke DPS Manager dulu ya, DPS Manager. Nah, DPS Manager sini nanti akan ketahuan apakah proses instalasi kom atau serial portnya itu berhasil apa tidak. Oh, ini di yang online ngelihatnya di ini ya. Nah. Share ke ini DPS Manager, bentar, DPS Manager. Saya pindah ke DPS Manager ya. Share screen. Oke, di DPS Manager di sini di saya tulisannya COM7. Ini kalau saya dulu menggunakan banyak board ini itu bisa sampai belasan COM-nya ya, nomor COM-nya. Bisa 12, 13 dan seterusnya. Sudah, Bi, muncul? COM berapa, Bi? Benar, baik. 2 sudah, oke. Di sana Dodi sudah selesai instalasinya? Rizky dan Iqbal sudah? Rizky COM berapa munculnya? COM berapa di itunya? Di Arduino-nya muncul COM berapa? COM atau serial port berapa? Ada berapa? Di sini. Di sini ya, di tools COM. Biasanya di bawah 10 karena memang baru ini kan menghubungkan ininya. Kalau sudah, sekarang dicoba ya, dicoba. Sambil diperhatikan di sini ada boardnya sudah disetting. Para Bi, Yuda dan kawan-kawan di sana. Boardnya di sini lihat ya. Ini kalau di versi yang lama ini 1813 di sini kan namanya boardnya AVR Arduino AVR board. Kemudian saya pilih Arduino Uno di sini. Ya, biasanya defaultnya ini biasanya. Tapi kalau misalkan kemarin saya habis menghubungkan yang 2560 Pro itu, sebelumnya ini tulisannya boardnya adalah Arduino Mega 2560 Pro Mini tulisannya. Tapi sekarang sudah saya ganti ke Arduino Uno. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita akan coba upload ya. Kita coba upload program yang kosong ini. Program kosong itu maksudnya di Poet Setup tidak ada isinya, di Poet juga tidak ada isinya. Sekarang kita upload dan kita lihat hasilnya di sini ya. Dia sudah compiling, kemudian uploading dan itu ternyata sudah selesai ya, dan uploading. Nah, kalau sudah di sini tidak muncul apa-apa di hasil ininya ya, karena memang kita belum memprogram apa-apa di sini. Oke, sudah. Kalau sudah sekarang kita akan coba tambahi ya, tambahi. Kita akan coba lihat di sini ada namanya pin mode, kemudian di sini 13. Nah, kita akan mencoba menyeting sebuah port 13 namanya ya. Kalau misalkan port 13 saja dulu. Ini sebenarnya ada di Arduino-nya, tapi untuk memberikan gambaran langsung ke kawan-kawan. Kalau nanti yang blink gitu yang kita otak-atik nanti itu program bawaannya ya. Baik, sekarang kita lihat pin mode 13 output. Kenapa kita pakai 13? Karena pin 13 ini digital pin 13 itu terhubung
ke LED di Arduino. Udah jalan? Oke. Jadi sekarang kita lihat, ini pin mode ini adalah function sebenarnya. Pin mode ini fungsi menyeting atau menentukan mode suatu pin. 13 ini nomor pinnya. Kemudian output itu adalah jenis dari fungsinya. Dari pin 13 ini kita fungsikan sebagai apa? Input kah, output kah? Sekarang kita inginkan dia sebagai output dulu. Baik, sampai sini kita akan upload lagi. Kita akan lihat reaksinya. Apakah ada reaksi setelah kita mengetikkan satu baris program di void setup itu? Ternyata belum ada. Karena apa? Karena kita belum memberikan apapun di void loop-nya, ya kan? Baik, sambil jalan ya. Kalau saya kecepatan tolong dipotong ya atau diinterupsi ya. Karena kita lihat, kita akan menuliskan sini digital write ya. Kita akan memberikan data. Karena tadi kan pin 13 kita sudah setting dia sebagai output di sini kan. Kita sebagai setting sebagai output. Nah, sekarang kita bisa memberikan data ke pin 13 ini. Jadi kita akan menulis sebuah data high atau low ke pin 13, kita tulis saja ini digital write 13, kemudian datanya apa? Misalkan datanya high gitu ya. Kurung tutup, baru kita upload lagi. Sambil diperhatikan ya, tadi di sini, ini kan yang muncul di, mohon maaf nih kalau yang online ya, di papan Arduino sini, Arduino ini hanya ininya aja nih, yang warna hijaunya, yang saya tunjuk warna hijau ya. Tapi yang warna oranye yang nanti LED-nya itu terhubung ke pin 13 itu belum menyala. Kalaupun di situ ternyata di kawan itu sudah kebetulan nyala, sekarang kita upload ya. Kalau kebetulan nyala itu berarti program terdahulu mungkin ada yang kebetulan habis menyalakan itu. Sudah dicoba, Yuda? Nyala? Ada kan yang warna oranye itu kan, nyala kan? Rabi? Iqbal, udah nyala? Dodi? Sambil nunggu ya Dodi ya. Nah, itu dia. Itu berarti portnya belum dipilih mungkin di sini. Nah, dicontreng dulu. Ada. Kalau versi 2 sedikit berbeda dengan ini ya tampilannya ya. Tapi pada dasarnya kurang lebih sama. Nyala? Oke, baik. Berarti semuanya sudah beres ya? Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan coba matikan, tapi bukan kita mengutak-atik ini dulu ya. Kita copy paste aja ini dulu. Copy paste bawahnya. Ya. Yang ini kita jadikan komentar atau beri double slash ya. Bisa diketik double slash atau diketik kontrol atau diklik kontrol apa namanya ini? Slash ya. Kontrol slash di situ. Jadi double slash akan membuat baris program tertentu menjadi apa sih namanya komentar ya. Ini low. Sekarang kita beri low. Yuda dan kawan-kawan bisa coba. Yuda, Parabi, Dodi, Iqbal dan Rizky. Kita lihat tadi yang tadinya LED di pin 13 itu nyala, kita upload sini. Sambil diamati ya. Setelah di-upload itu dia akan mati jadinya. Sudah mati? Hah? Compiling? Sudah mati? Iqbal, mati lampunya? Bisa dipahami ya? Sambil ini ya. Siapa namanya? Parabi, terus si Radit. Radit Yadika? Radit Yadika. Radit, Yuda, Aisyah, terus siapa habis sebelah Aisyah? Hah? Habibi. Sebelahnya Habibi? Hah? Maaf, saya telinganya sudah sudah setengah matang. Agil. Agil. Sebelah Agil? Pajan. Kacamata? Ridan, iya.
Aduh, ini grupnya di sini saya lupa terus. Ridani, Dodi, Iqbal. Enak kalau sedikit ini menghafal ya. Baik, sudah ya. Kalau sudah sekarang kita coba apa yang ada di sini kita tambahi di tengah-tengahnya nih. Jangan lupa disimpan ya. Tapi sebenarnya pada saat kita menekan upload itu dia juga sudah menyimpan sebenarnya. Tapi untuk meyakinkan kita tekan aja Ctrl S. Agil ya, Agil. Agil ya. Nanti di laptopnya diinstal ya, Agil ya. Ini Arduino IDE. Karena nanti sekali lagi kalau soal terkait dengan program harus dicoba dulu di laptopnya untuk memastikan bahwa program itu tidak ada errornya. Misalkan ini, saya ketik dengan huruf besar di sini ya, digital write-nya ini. Bisa ada kan pesan error nih. Ini kawan-kawan yang online coba diperhatikan ya. Tadi warnanya dari merah menjadi hitam nih ya. Karena apa? Karena huruf D-nya ini saya ganti jadi D besar. Sekarang coba saya verify saja dulu, tidak harus saya upload. Nah, kan ada tulisannya tuh. Digital write-nya was not declared in the scope. Artinya digital write dengan D huruf besar itu bermasalah di sini. Jadi saya kembalikan lagi. Kita verify lagi nih. Nah, oke, sudah bisa ya. Baik. Baik, di tengah-tengahnya akan kita selipkan fungsi delay ya. Fungsi delay itu fungsi menunda. Dan kalau kita mengetikkannya dalam dengan kata-kata delay saja, maka satuan di dalam kurungnya ini adalah dalam milisecond. Jadi kalau misalkan saya ingin menunda 1 detik gitu ya, maka akan saya beri 1000 milisecond. Nah, ini kita beri keterangan fungsi tunda ya. Fungsi tunda baris program sebelumnya. Dalam milisecond, milidetik. Oke, ini kepotong ya, saya tetap dalam milidetik ya. Berarti kalau 1000 milidetik sama dengan 1 detik, ingat ya. Baik, sekarang kita tambahi lagi di sininya. Biar pada saat kita mematikan ini juga ya. Ini menghidupkan, saya tambahkan ini ya. Kalau tidak pakai ini juga tidak masalah sebenarnya. Ini kalau misalkan saya upload nanti ke LMS itu biar kawan-kawan yang kebetulan tidak hadir ataupun yang ada di rumah itu bisa lihat, oh ini ternyata program atau bonus program untuk menghidupkan LED di pin 13 tadi ya. Nah, yang bawahnya ini adalah fungsi untuk mematikannya. Ini biar kita paham saja. Mematikan. Oke. Aisyah bisa dipahami itu? 2 baris program itu baik. Kalau sudah sekarang kita ada yang sudah ngupload, jangan-jangan dia sudah upload. Belum. Upload biasanya duluan. Iya. Jadi intinya selama ini belum terhubung ke eksternal modul di luar sana ya. Ini tidak masalah kita mau upload apa aja program di situ tidak masalah karena dia tidak melibatkan modul di luarnya. Bedanya nanti kalau dia sudah melibatkan modul di luar sini. Kan ada kabel yang terhubung sana. Sudah ada yang bisa lihat lampunya kedap-kedip? Ada yang Agil bisa dipahami, Gil? Bisa dipahami programnya? Nah, kalau sudah ya. Kalau sudah disimpan dulu ya. Kalau sudah disimpan kemudian kita save as saja. Ini biar tidak mengganggu aplikasi ini. Anggap saja ini pengalaman pertama memprogram microcontroller gitu kan. Jadi kita simpan dan biar nanti koleksi programnya banyak, kita save as saja dulu. Ini namanya sama, cuman saya ganti yang belakang aja. Jadi MC476_2. Artinya microcontroller kelas 47, pertemuan ke-6, program kedua. Nah, sekarang kita akan coba pindahkan apa yang ada di void loop ini. Jadi suatu saat kita akan nanti mempunyai program yang cukup banyak ya. Ada baris program mungkin bisa lebih dari 100 baris program. Karenanya kalau kita masukkan semuanya di void loop, itu akan kita sulit nanti mengidentifikasi kalau terjadi suatu kesalahan misalkan ya. Sekarang kita akan pindahkan di sini. Di antara void setup dan void loop kita tambahkan satu void tambahan void di sini namanya misalkan kedap-kedip gitu ya. Kedap-kedip.
Mau diganti nama lain juga boleh. Tapi sekarang saya beri nama kedap-kedip. Setelah kedap-kedip, kurung buka, kurung tutup ya. Nanti ada maksudnya loh ya, kurung buka, kurung tutup itu. Tapi kita belum dulu, bertahap dulu, sedikit demi sedikit. Kemudian begin end-nya, kan di rata-rata baris program itu ya ada begin, ada end-nya. Ada yang begin end-nya harus dibuatkan manual seperti ini. Nah ini ya, ini kalau ini semi otomatis. Setiap kali saya mengetikkan kurung kurawal buka ini, kurung kurawal buka yang saya beri highlight, kemudian saya enter, dia akan membuatkan satu kurung kurawal tutupnya di sini. Nah, jadi ini kalau di bahasa program yang lain ini kata-katanya end di sini. Yang ini adalah begin-nya. Nah, beda nanti kalau di bahasa program yang lain misalkan PHP atau apa gitu ya, itu beda lagi, atau Python. Nah, itu beda. Bisa jadi nanti begin end-nya dituliskan dengan cara yang lain atau bahkan tidak perlu. Nah, atau bahkan tidak perlu. Baik, sekarang atau kita pindahkan apa yang ada di void loop ini ke kedap-kedip ini ya. Saya cut di situ. Tadi yang ada di void loop saya pindahkan ke kedap-kedip. Nah, ini saya hapus saja ini. Semuanya sudah paham ya bahwa yang ada di void loop ini dijalankan secara terus-menerus. Tapi misalkan ya, tapi dengan kita memindahkan kedap-kedip dan isinya adalah 4 baris ini, kemudian kita upload ya, di void loop-nya tidak ada isinya, ini kosong. Simpan, kemudian kita upload. Apa yang terjadi? Lampunya mati, yang tadinya kedap-kedip sekarang mati. Karena apa? Program kedip-kedipnya ada, tapi kita tidak panggil. Ini ya, di Arduino-nya yang tadi berkedap-kedip lampunya, yang LED di pin 13 itu tidak muncul lagi. Karena apa? Karena kita tidak panggil. Untuk membuatnya bisa hidup kedap-kedip lagi, kita panggil sekarang. Cara yang manggilnya adalah dengan cara ini. Nah, kedap-kedipnya kita paste di sini ya. Tidak perlu diketik ya, copy saja paste di situ. Oke. Tapi jangan lupa setelah dipanggil, kedap-kedip kurung buka kurung tutup, kemudian tanda titik koma. Titik koma itu menandakan bahwa apa namanya? Itu kita memanggil sebuah prosedur ataupun function. Dan barisnya berakhir di titik koma. Rabi. Kedap-kedip. Nyala kedap-kedip apa tidak? Tetap kedap-kedip. Sudah dipanggil belum di void loop-nya? Belum. Belum dipanggil, harusnya tidak menyala. Nih, kalau misalkan gini. Ini kan saya jadikan saya akan gini ya. Nih. Jadi di void loop-nya ada isinya enggak? Dal. Harusnya kalau di-upload seperti ini kan di tempat saya nih. Kan mati. Upload. Nah, nih enggak ada kedap-kedipnya. Iqbal sudah di-upload masih kedap-kedip. Masa sih? Bentar. Ini jadi di void kedap-kedip. Rizky? Mati. Bentar ya, Yuda. Aman. Bentar ya. Kita lihat tuh. Ini versi 2 ya. Itu transfer aja tuh. Mati. Apa lagi? Itu mati banget, benar. Jangan kira itu awalnya itu. Oh. Nah. Baik ya, sudah. Kalau sudah sekarang, oh ya tadi ini sudah dipanggil ya, mohon maaf. Ini sudah dipanggil tadi kedap-kedip. Nah, maka dia akan nyala lagi tadi ya, nyala berkedap-kedip. Sekarang kita coba lagi. Kita sekarang copy paste yang ini. Nah, kedap-kedipnya kita copy dan paste di bawahnya ya. Di bawahnya. Sekarang kita beri nama kedap-kedip 2. Dah?
Gampang ya, copy paste kan tinggal copy paste aja. Kita tambahkan sedikit parameter di sini dan kita beri tipe data boleh byte, boleh integer. Kita beri data integer dulu aja. int di sini, kemudian nama variabelnya tunda. Jadi tadi saya sampaikan bahwa tanda kurung buka kurung tutup ini bukan tanpa kegunaan ya di prosedur kedap-kedip 1 ataupun kedap-kedip 2. Kalau misalkan dia tidak diberikan parameter dengan variabel nama variabelnya tunda. Jadi keseluruhan di dalam sini namanya parameter ya nih, ini parameter. Parameter itu intinya ada tipe datanya ini integer, int itu integer ya. Kemudian tunda ini adalah variabel. Nah, ini namanya parameter 2 ini. Kalau tanpa ini dia kosong kan, berarti tidak masalah. Nanti tidak kalau kita memanggil tidak perlu menyertakan nilai dari si variabelnya. Nah, karena kita sudah menyelipkan tunda itu tadi, kita akan copy tundanya di sini ya. 1000-nya kita ganti. Jadi di kedap-kedip 2 itu kita selipkan parameter dan di dalamnya ada variabel namanya variabel tunda. Kemudian ada tipe datanya adalah integer. Dan di tadi angka 1000 di function delay itu kita isi dengan variabel tunda. Udah? Tidak? Kalau sudah, sekarang kita bisa panggil. Ini kedap-kedipnya saya jadikan komentar dulu ya. Saya jadikan komentar. Kemudian saya enter, saya copy. Nah, sudah paham Manu? Tidak. Kita bisa ganti di sini kedap-kedip, misalkan 1000 atau 500 gitu ya. 100 boleh ke 100. Kedap-kedip 100 di sini. Kedap-kedipnya jangan lupa itu kedap-kedip 2, bukan kedap-kedip 1. Ya. Karena kedap-kedip saja tadi tanpa ada 2 nama variabel nama functionnya, itu nanti yang dijalankan yang sebelumnya. Sedangkan itu tidak ada parameter yang kita bisa ubah-ubah nilai variabelnya ya. Baik, kalau sudah sekarang coba diupload. Ini tadinya mati, sekarang lagi proses compiling, uploading. Oh sini. Nah ini udah kedap-kedapnya cepet ya nih. Ini saya perlihatkan ke kamera kawan-kawan nih yang warna oranye. Ini ya warna oranye saya tunjuk. Nah dengan menggunakan function ini kedap-kedip kita sudah menghemat waktu untuk mengganti-ganti. Jadi kalau misalkan tadi kan kita harus mengganti dua variabel ya, 2 nilai itu ya. Sekarang kita tinggal mengganti 1 aja. Cukup 1. Boleh, silakan. Boleh. 1 boleh. 1 boleh. Silakan dicoba kalau yang penasaran dengan ini. Udah, apa yang terjadi di situ? Kedap-kedapnya cepatnya. Nah, ada yang bisa ceritakan tidak kenapa harus kedap-kedipnya cepat, kenapa harus kedap-kedip lambat? Apa nanti anunya fungsinya itu kira-kira? Kapan kita menggunakan atau memberi data dengan delay yang cepat? Kapan kita memberi data dengan delay yang lambat? Ada sempat mungkin membaca ataupun mendengar atau mungkin terinspirasi apa? Kapan harus cepat, kapan harus lambat? Apa Bang? Nyeting sesuatu. Oke. Pernah tidak membandingkan misalkan flash disk jenis lama dengan flash disk jenis baru misalnya? Itu kecepatannya beda apa sama? Beda ya mestinya. Nah, atau misalkan hard disk dengan SSD. Jadi misalkan gini ya, ada kalanya nanti kita mentransfer data itu cepat dengan cara mendelaynya juga dengan kecepatan tinggi. Nanti ada satu saat kita akan coba ya mentransfer data serial. Mudah-mudahan kalau waktunya ada. Salah satunya itu dulu ya. Kemudian lagi nanti pada saat kita kuliah di pemrograman robotika ada nanti namanya sensor ultrasonik gitu.
Nah, sensor ultrasonic itu ada kalanya nanti kita memberi datanya dengan data yang cepat, ada nanti kalanya kita memberi data dengan data yang lebih lambat. Karena nanti beda merek, beda tipe dari sensor itu nanti akan membuat kita perlu memberikan data yang tidak sama antara satu sama lain. Jadi sudah dua contohnya ya. Apalagi contoh lainnya ya. Jadi tadi di sensor, kemudian ditransfer data. Ya di dua itulah paling tidak ya. Baik, yang online ada pertanyaan? Soki? Timothy? Dimas? Rizaldi? Rifai? Halo Rifai? Rijali? Rivaldi? Ya ada Pak. Tidak ada pertanyaan itu artinya sudah paham apa tidak? Kan ada dua kemungkinan tuh, bahkan tiga ya. Tidak bertanya karena tidak paham, tidak bertanya karena takut bertanya, tidak bertanya karena sudah paham. Ini termasuk yang mana? Tidak paham Pak, maksudnya Pak. Nah, itu dia ya. Mohon maaf nih saya untuk mengajar online itu kelemahannya di situ nih. Oke. Yang tidak paham apanya? Ini kan kita berbicara, ya anggaplah konteksnya sekarang adalah di pemrogramannya aja, tidak di tidak di alatnya, tapi pemrogramannya. Yang tidak paham boleh diketikkan di di kolom chat ya. Jadi sambil tidak pahamnya apa, karena kalau saya menunggu dulu yang di online itu paham agak sulit nanti materinya terlalu lambat nanti. Baik, kita akan tambahkan lagi nih. Kita save as lagi ya, save as lagi. Save as lagi. 3. Segitiga ya. Sekarang kita pointnya kita tambah lagi 1. Kedap-kedipnya jadi tadi kan kedap-kedip 2, sekarang kedap-kedip 3 di sini. Nah, sekarang kita tambahkan variabel lagi. Tipe datanya sama, tapi yang tadi kalau tunda saja, sekarang kita buat tunda hidup. Saya copy paste di sini tunda mati. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, nanti ada kalanya kita mendelay dia untuk posisinya mati ataupun mendelay untuk posisinya hidup. Itu yang akan kita variasikan di sini ya. Dengan cara kita membuat 2 variabel di dalam parameter ini. Parameter itu maksudnya di dalam kurung perawal ini ya. Di dalam kurung perawal itu kita membuat variabel tunda hidup dan tunda mati. Artinya delay untuk dia hidup dan delay untuk mati. Nah, di sini ya. Baik, cara memanggilnya sudah tahu kira-kira? Ini saya jadikan komentar dulu. Oke. Ini kedap-kedip 3 ya. Karena di situ ada 2 variabel, kalau kita paksa nih ya, kita paksa hanya 1 variabel yang kita berikan, kita verifikasi dulu. Error enggak? Nah, dia. Error dia ya. Karena apa? Karena di dalam kedap-kedip 3 itu ada 2 variabel di sini. Tunda hidup dan tunda mati nih ya, tunda hidup dan tunda mati. Tapi yang kita lakukan, kita memaksa hanya memberikan 1 nilai variabel saja di sini. Artinya setelah kita paksa dia akan error gitu. Nah, untuk dia tidak error, kita akan berikan tambahan di sini, koma juga. Berarti delay untuk hidupnya 100, kemudian delay untuk matinya misalkan 500 gitu. Jadi sudah beda nih. Kita verifikasi. Masih compiling. Oke. Udah ya, tidak ada masalah, baru kita upload. Sekarang saya dekatkan ke layar dulu ini.
Nih ya, kedap-kedipnya kan cepat tuh. Sekarang saya upload yang program ada di layar. Prosesnya compiling, kemudian uploading. Nah, beda ya. Sekarang dia nyalanya sebentar, matinya agak lama, lebih lama. Mau, Dodi? Sudah coba, oke. Silahkan dicoba. Itu biasanya Yuda dan kawan yang suka mencoba satu gimana, dua gimana. Silahkan. Nisa mana? Nisa mana? Oh, kan. Biasanya kawannya kan Nisa kan? Udah? Paham? Udah, Bal? Coba. Jalan. Apa yang dipahami dari situ? Ada error? Saya belum pernah mencoba menghubungkan ini si Arduino ini ke lab ke handphone itu. Nah, katanya bisa ada Arduino yang versi handphone versi Android gitu. Tapi nggak tahu bisa jalan apa enggak. Kalau bisa kan kalau misalkan lupa bawa laptop bisa pakai itu. Tapi harus ada OTG-nya ya. Gimana yang lain, Dodi? Sudah jalan? Di? Sudah jalan? Oke. Ada masalahnya dia nggak panas lagi kan itunya. Mungkin kalau sudah, sekarang saya masuk ke slide ini dulu ya, top share. Kita akan coba hubungkan si Arduino ini ke eksternal. Soalnya tadi kan baru ke internal, jadi belum ada modul di luar dari yang ada di sini. Oke, ini yang tadi sudah saya akan teruskan ke sini ya. Kita akan mengoneksikan. Nah, ini ya. Di situ, di papan situ ada dua modul ya. Modul Arduino Uno dan satu lagi Master Micro Arduino versi 2 tulisannya di situ kalau tidak salah ingat. Di pojok kiri atas ada tulisannya CN1. Kalau dilihat dari depan seperti ini ya. Ini depannya gini. Lihat depan itu gini. Ini depannya Yuda. Ini kan ada Master Micro Arduino depannya. Di pojok kiri atas itu ada konektor 1, CN1 tulisannya. Itu adalah konektor power. Di masing-masing dari dua itu ada tulisannya G dan satu lagi ada plus. Lihat nggak? Gil, lihat nggak? Gil di situ, Gil di boardnya. Ada plus dan ada G di situ. Nah, kemudian yang kita perlu koneksikan sekarang adalah di Arduino Uno itu ada pin 5 volt, 5V gitu ya, 5 volt dan ada pin GND. Ya. Nah, coba sekarang cabut dulu USB-nya, yang USB ke komputernya dicabut dulu. Jadi ini mati posisinya. Dan coba dihubungkan. Sebagian tadi sudah ada yang kawan-kawan sebelumnya koneksikan. Mungkin di tempatnya Arabi itu sudah ada powernya. Makanya ininya hidup kan. Ininya hidup. Karena power, tapi untuk belajar juga, itu tolong dilihat koneksinya di sini. Itu di layar ada konektor 1 di papan sini di Arduino Master Micro Arduino pojok kiri atas. Pojok kiri atas ada CN1. CN1 itu ada tulisannya plus dan ada satu lagi G. Plusnya tolong telusuri itu terhubung ke positif di Arduino atau di 5V di Arduino. Di Arduino itu ada tulisan pinnya namanya 5V atau 5 volt di situ. 5 volt ya tulisannya ya.
Sisanya atau kabel satunya lagi itu yang di konektor 1 terhubung ke GND di Arduino Uno. Nah, nanti kalau kita menghubungkannya ke Arduino apa namanya? Mega Pro Mini juga sama nanti. Kita dicari saja pin GND dan pin 5 voltnya. Kalau sudah yakin koneksi 2 pin itu silahkan dihubungkan ke USB-nya. Kalau sudah terhubung maka nanti nyala di sini. Ini kebetulan yang di saya tidak terhubung ininya. 2 pin ya, 2 pin dulu ya. Di Ridani sudah dicoba? Udah hidup belum? Ya, itu ada pin, ada jumper atau ada kabel male to female. Nah, silakan. Warnanya tidak harus merah putih ya. Merah hitam ya. Dicabut dulu yang ke itu. Yang positifnya ke 50. Cabut dulu bala itunya bal. Nah, ya yes, untuk keamanan dicabut dulu. Positif 5 volt ke yang G-nya ke GND. Yang online bisa ditangkap? Ki, Sauki? Bisa diulang, Pak? Oh, bisa diulang. Diulang yang mananya? Yang dari apa tadi GND sama 5 volt tadi apa itu? Oke. Baik, untuk power itu kalau baterai, itu kan kalau baterai ya, Ki ya, itu kan ada positif ada negatif ya kan? Oke. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, kalau misalkan baterai itu kan ada positif dan negatif. Nah, si power untuk Master Micro Arduino modul ini yang saya tunjuk nih. Ini yang saya tunjuk ini. Itu juga perlu power atau perlu daya untuk dia bisa beroperasi atau dioperasikan. Karena di sini kan ada macam-macam, ada LCD, ada nanti display per segmen kemarin yang sudah kita praktekkan atau saya demokan ya, bukan dipraktekkan, didemokan. Nah, untuk itu dia perlu power. Karena dia tidak punya power sendiri, maka kita akan ambilkan powernya dari sini, dari si Arduino. Caranya seperti slide atau digambar ditampil di layar ini. Ada 2 kabel yang kita harus hubungkan. Ke Master Micro Arduino itu di konektor 1, itu ada nanti tulisannya positif. Positifnya itu artinya kita hubungkan ke kaki 5 volt atau pin 5 volt di sini nih yang saya tunjuk. Bentar. Spotlight. Nah, di sini nih. Yang merah ini ada pin positif 5 volt atau 5 volt tulisannya 5V. Yang warna hitam nih terhubungnya ke GND. Tapi warna ini relatif ya, masalah nanti yang merah atau positifnya warnanya kalau di Iqbal warnanya abu-abu misalkan, ada masalah. Yang penting positif di sini di konektor 1 Master Micro Arduino ini terhubung ke positif atau 5 volt di sini. Di Arduino. Entah warnanya merah kabelnya, entah warnanya oranye atau hijau atau biru tidak masalah. Dan satu lagi pin GND yang ada di Master Micro Arduino sini atau pin G ya, ini pin G. Dia terhubung ke pin GND di sini. Di Arduino Uno. Pin GND di Arduino Uno ini kalau tidak salah ada 2. Nah, pilih saja salah satunya. Bisa dipahami, Ki? Itu ground ke ground gitu, Pak? Ya, betul. Ground ke ground, positif ke positif atau positif ke 5 volt. Oke. Ya, gampangnya gitu. Oke, sama-sama. Sudah? Kalau sudah sekarang kita coba ya, kita coba. Dan kemungkinan mungkin belum ada ya, belum ada reaksi apa-apa ya di situ ya. Ini tadi sudah program ke nomor 3 ya. Sekarang kita simpan dulu. Nah. Simpan lagi aja ini biar koleksinya banyak. Nah, ini ya. Sekarang ini file keempat ya. File keempat. Saya pindahkan dulu ini ya, yang kedap-kedip 3 dan lain-lain ini ke bawah ya. Nah. Saya pindahkan ke bawah loop. Dan kita jadikan komentar. Baik, jadi void kedap-kedip
kedap-kedip 2 dan kedap-kedip 3 itu kita jadikan komentar. Ya. Slide-nya masih yang Oh, maaf. share screen-nya masih slide. Oh, terima kasih sebentar. Belum ke Arduino ya. Ya. Bentar ya. Oke. Mohon maaf. Masih slide PowerPoint ya, baik. Nah, ini. Jadi tadi saya ulangi. Nah, tadi kan di sini kan banyak ya. Ada kedap-kedip. Kedap-kedip 2 dan kedap-kedip 3 ini saya cut atau saya pindahkan ke bawahnya loop. Ke bawahnya loop dan saya semuanya jadikan komentar. Control slash. Nah, oke. Control slash, maka di sini sudah tidak ada lagi ini juga. Nah, ya. Oke ya, sudah ya. Nah, sekarang kita akan pindahkan ini di point setup. Di Arduino Uno itu sekali lagi dia punya 14 pin digital. Sekarang kita akan gunakan pin 3 dan juga pin 4 ya. 4. Ini keduanya terhubung ke bukan terhubung. Di setting sebagai output di sini ya. Nah, jadi ini di point setup kita ganti atau kita tambahkan satu lagi, kita tambah 2 dulu ya. 2 dulu sebelum kita tambahkan, itu kan ada 8 mungkin nanti kita coba lihat. Waktu kita kurang berapa menit? 15 sama 4, 19 menit. Nah, cukup insya Allah. Sudah? Nah, sekarang kita beri keterangan di sini. LED sebentar. Di situ ada konektor 6 kalau tidak salah, lihat di situ ya, konektor 6. Sedang lihat konektor 6? Konektor 6 itu di sini. Nih. Saya pindah slide dulu aja ya. Biar memperlihatkan. Kita akan lanjutkan lagi tadi ya. Nah, baik di sini ada indikator power. Nah, ini dia nih. Nah, ini. Jadi akan kita hubungkan nih tadi selain tadi power, digital pin 3 yang ada di Arduino Uno itu terhubung ke konektor 6 pin 1. Pin 1. Kan ada 8 tuh. Nah, kemudian digital pin 4 itu ke konektor 6 pin 8. Tapi sebenarnya mau dari pin 3 di Arduino Uno dan pin 4 itu mau dihubungkan ke pin 1 sampai 8 itu yang mana aja boleh. Tapi sementara biar seragam dulu ya. Biar seragam dulu ini ujung-ujung. Yang 3 pin 1, yang 4 ke pin 8. Nanti pin 1 itu akan menghidup dan mematikan dan atau mematikan LED 1. Pin 8 di konektor 6 itu akan menghidupkan atau mematikan LED atau LED di yang nomor 8. Ini sebenarnya bisa di copy nih. Sebentar, saya coba copy dari sini. Saya pindah di sini ya. Ini saya bisa copy dan bisa pastekan di Arduino IDE ya. Nah, jadi biasanya gini, ntar saya letakkan di atasnya nih. Nggak bisa tercopy ya. Copy. Warnanya kok. Nah, yang sana sudah terhubung punya Rabis dah ya. Rabis sudah. Dodi, oh kabelnya banyak. Sudah. Agil kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan gitu.
Ini semakin lama semakin rumit program ini. Baik, kita lanjut ya. Saya pindah lagi ke Arduino. Share-nya pindah ke Arduino sini tadi ya. Oke, bisa dipasta nggak? Nggak bisa dipasta. Tadi pin 3, ini keterangan ya. Koneksi pin. Ini Arduino Uno. Saya ginikan aja ya. Master Pro P2. Ini pin digital pin 3. Digital 3. Ini masuknya ke CN6 LED 1. Digital 4 ini saya pindahkan di sini ya. Ini untuk memberi keterangan saja. Pin 8. Kemudian GND ini ke G. CN1 G. Tadi 5 volt. Ini ke positif, CN1 positif. Nah, ini oke, ini komentar aja di atas ini ya. Yang penting sekarang ini koneksinya sudah. Kemudian ini port setup. Kita selipkan tadi untuk kedap-kedipnya, kedap-kedip 3 nih. Kedap-kedip 3 saya copy. Itu tadi yang sudah terlanjur naruh di bawah, naikkan lagi ke atas. Dibuka komentarnya. Baik. Ini 3 terlalu besar ya tulisannya ya. Saya kecilkan dikit. 25. Biar bisa muat semua. Ini 4, ini 4. Nah, sebenarnya yang kita lakukan di sini adalah memprogram LED yang terhubung ke digital pin 3 dan digital pin 4 masing-masing hidup dan mati gitu. Secara bergantian. Secara bergantian ya. Kemudian ini kedap-kedip 4. Saya hilangkan saja yang lain ini biar tidak mengganggu. Ini kedap-kedip 4. Misalkan sama-sama 500 ya. Terus sama-sama ya 500. Nah, ini kalau dianalisis yang terjadi adalah kalau kita panggil dengan data seperti ini ya, kedap-kedip 4, kemudian 500 dan 500, artinya yang pertama di baris program ini. Ini kalau diminta menjelaskan program ya, Dodi dan kawan-kawan atau yang lain. Atau Agil dan kawan-kawan. Yang pertama nih, di dalam kedap-kedip 4. Ini digital write atau memberikan data high ke digital pin 3. Ini ya. Digital pin 3 diberikan data high dengan delay atau waktu tunda sebesar 500 milidetik. Ya kan, tunda hidupnya 500 milidetik. Berikutnya di baris yang di sini ya, digital write kemudian 3 di sini untuk digital pin 3-nya juga kemudian diberi data low atau dimatikan LED-nya yang terhubung ke situ ya. Entah nanti terhubung dia ke pin berapapun ya di situ ya. Tadi pin 1 kalau tidak salah ini. Ini pin 8. Ini bisa dipindah-pindah ya. Berikutnya proses mematikan tadi itu ditunda juga selama 500 di sini ya, 500 milidetik.
Nah, dan seterusnya untuk untuk digital write digital pin 4 ditunda selama 500 mili dan juga dimatikan dan ditunda selama 500 mili. Itu penjelasan satu-satunya ya. Jadi kalau nanti diminta menjelaskan satu prosedur itu dari proses memanggil ini kan nanti kan bisa diganti-ganti nih soalnya nih jadi 1000 gitu. Jadi kan kita harus balik kalau dipanggil seperti ini kita harus balik ke kedap-kedip 4-nya. Kedap-kedip 4 isinya apa? Isinya tunda hidup dan tunda mati. Jadi di sini ada tunda hidupnya dulu. Ini tidak bisa dibolak-balik ya. Misalkan kalau kita ketik di sini 1500, sedangkan yang kita inginkan misalnya tunda matinya yang 1500 nggak bisa. Kecuali variabel ini yang kita tukar juga di sini. Misalkan ditukar di sini ya. Tapi toh tak ada gunanya juga di sini ya, dibolak-balik sama aja. Hanya posisinya yang berbeda. Toh nanti di posisi memanggilnya di sini ya kan, memakainya atau menggunakannya ini. Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi ini, bahwa yang tadi di sini misalkan 1000 ya, itu pasti mengacu kepada ini, ditunda hidup. Nah, 500 pasti mengacu kepada sini. Nah, nanti kita bisa buat yang lebih dari 2 nih ya. Seingat saya kalau tidak salah ada 8 maksimal. Tapi 8 apa 10 ya, maksimal variabel yang kita bisa selipkan di parameter ini. Baik, sudah ada yang upload? Hasilnya gimana? Bergantian ya nyalanya lagi. Selagi dia nyala itu bisa dipindahkan loh, yang di konektor 6-nya bisa dipindahkan. Nah, di situ. Enggak, di situnya cabut pasang. Di konektornya pindahkan. Itu kan 1 dan 8 kan? Enggak pindahkan. Oke. Satu aja pindah. Oh, ngambil nyambung. Diputus bisa enggak? Enggak bisa. Nah, itu. Dapat tidak akan konslet. Udah pindah kan dia kan? Oke. Jadi sudah bisa nyoba? Kira-kira kalau misalkan ditambahi sampai 8 dan diminta untuk menyalakan secara bergantian bisa nggak? Bisa ya harusnya ya. Tinggal nambahin di sininya aja. Bisa. Bisa. Ya masih ada 8 menit ini. Silakan kalau mau nyoba. Sambil dicermati dulu ya. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan. Sauki, gimana ya saya mau? Sebenarnya saya bisa bawa nih. Saya bisa bawa ke sini nih. Ini Zoom meetingnya saya pindahkan ke kawan yang sini. Ini Zoom meeting. Ini nggak ikut Zoom meeting ya? Saya nyerot itu nih. Nah, saya lihat di layar sini. Oh, tidak ada. Ya, bukan orangnya. Mana kedap-kedipnya? Nyala. Sauki bisa lihat nggak itu di modul yang 2? Saya pin aja ya. Besar. Kok mati? Jangan habis baterai. Mohon maaf ya. Kayaknya habis baterai. Tadi saya lupa ngecas. Ya, baterainya habis. Charger dari laptop ini tidak terlalu kencang. Baik, kira-kira itu ya. Ada lagi? Ridani? Nah, jadi kalau misalkan kita nanti mau membuat banyak ya, mumpung ada waktu sedikit, mungkin ditambahi 2 lagi lah. Caranya biar koleksi kita banyak, filenya yang CSS lagi ya. CSS lagi.
Jadi saya sudah mengingatkan untuk kita tidak mengganggu apa yang sudah kita kerjakan dan sudah jalan, itu save as saja, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita tambahin ya. Misalkan kita runutkan nih. Ini 2 di sini. Nah, kita tambahin 2 lagi ya. Jadi digital pin 3, 4, 5, dan 6. Biar kita runut ini 1, 2, 3, dan 4. Oke ya. Nah, jangan lupa di sini di point setup kita tambahin 2 lagi. Jadi 3, 4, 5, dan 6 di sini ya. Oke, kedap-kedipnya kita ganti kedap-kedip 5 di sini ya. 5. Sini 2. Nanti kalau sudah ini saya insya Allah uploadkan programnya ke ini ya, ke Sauki dan kawan-kawan, Timothy, Dimas juga yang lain-lain, ke LMS ya, atau Agil juga kalau nanti mau mendownload di LMS ya. Ini saya insya Allah uploadkan programnya biar bisa dipelajari kalau nanti di rumah. Ini 3, 4, 5, ini 6. Nah, kedap-kedipnya kedap-kedip 5 di sini panggilnya ya. Oke. Silahkan kalau mau nyoba, tambahi 2 lagi. 2 kabel lagi. Mepet sekali ya. Baik, the point loop hanya memanggil tadi 1 kedap-kedip 5 di sini. Isi kedap-kedip 5-nya ini. Pokoknya hanya copy paste aja dari yang tadi ya. Dari 4 baris ini. 4 baris ini saya copy paste, saya tambahin. Jadi ini LED pin 1, ini pin 2, 3, ini 4. Nah, urutannya sebenarnya terserah saja ya, tidak harus sama dengan yang ini. Bisa acak atau bisa, tapi kalau misalkan kita ingin mengurutkan, sudah? Bi? Tidak? Siapa tadi namanya? Parabi sih. Hah? Radit. Saya ingatnya Raditya Dika. Bal? Jalan Bal? Udah? Masih nyoba? Ridan lagi nyoba. Oke, sambil itu. Satunya mana? Belum ya? Rabi berapa LED-nya? 4. Oh iya, pin modenya mungkin ketinggalan itu. Ini jangan lupa nih, ini. Pin mode-nya. 3, 4, 5, 6.
Kalau mau melihat tuh diurut aja dulu, diurut 1, 2, 3, 4 itu. 3, 4, 5, 6 diurut 1, 2, 3, 4. Biar kelihatan. Mata kita nggak matinya agak-agak gini. Jalan? Udah paham berarti kan, tinggal tambahi aja lagi. Poin-poinnya itu kedap 5 B. Nah. Boleh berapa saja boleh. Itu kebetulan saya coba 1000 dengan hidupnya 1000, matinya 500. Dah jalan? Nah, sudah ya jalan ya, bagus. Kabelnya ada? Kurang kabel? Nyalanya ada berapa? 3, kurang 1. Oh, berarti kabelnya mungkin kabelnya. Pinjam kabelnya 1 lagi. Satunya mana? Baik, karena sudah azan zuhur ya. Ini ada yang harus sholat zuhur dulu. Baik, sambil menunggu menyelesaikan itu, kita tutup dulu ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan tetap kuliah, insya Allah, tapi online. Ya. Nanti tunggu informasi terkait dengan apa namanya link Zoom meetingnya. Nanti Prodi insya Allah akan menginformasikan link Zoom meeting. Kalau yang kelas ini, saya kira link Zoom meetingnya sudah ada. Ini kelas yang bahas satunya itu nanti. Atau nanti kalau digabung nanti takutnya ada yang ini ya, jadwalnya bentrok dengan yang ini ya. Udah, kita sesuai jadwal aja. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih yang online juga sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Yang offline juga mudah-mudahan dapat pengalaman baru yang berharga hari ini. Jadi abis ini kita akan nanti semakin banyak lagi belajar karena ini baru yang permulaan nih. Belum yang kayak apa namanya kemarin segmen itu belum. Segmen itu sudah banyak kabelnya nanti. Belum nanti kita menggunakan yang Arduino Pro Mini. Baik, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan sehat walafiat. Minggu depan kita bisa kuliah lagi, kita bisa bertemu lagi walaupun online ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya sama-sama. Kim, karena adalah online lah. Online tetap ya. Sauk ini di alam ya.